kali Tangerang Raya Futsal itu di Fitri. Pas hari pertama penyelenggaraan, Bang, apakah ada permasalahan? Permasalahan sih berjalan ya. Berjalan. Iya, maksudnya iya ada aja pasti. Iya, ada masalah, terus ada masukan, ada ya segala macam bentuknya. Kita coba belajar, kita evaluasi, ya kita benahi di setiap pekan. Apa Bang masalah terbesar waktu itu masalah wasit? Iya, itu yang pertama masalah wasit. Bukan atau tim ya? Bukan. Yang pertama tuh masalah wasit. Perangkat pertandingan. Iya. Apa tuh masalahnya itu? Ya paling gitu lah, harusnya pelanggaran, tidak pelanggaran gitu. Berarti ini kesalahan dari wasitnya ya? Enggak juga. Kita enggak menyalahkan wasit gitu. Ya. Itu kan masukan dari para peserta. Ya kita coba sharing di sana. Dan apakah di setiap tahunnya sama Bang permasalahan itu? Enggak, beda-beda. Oke. Tahun kedua apa Bang permasalahannya yang benar-benar diingat ya sekarang? Kalau masih enggak? Kedua itu biaya mereka. Biaya tim ini ya? Tim ini. Jadi ada yang WO karena nggak siap tapi dipaksakan untuk ikut. Gitu. Jadi kendala biaya. Entah itu biaya apanya kita nggak tahu karena intern klub sendiri. Dari tim sendiri. Gitu. Dan kita merancang lagi, tetap dia nggak bisa ikut. Itu aja sih. Tapi memang waktu itu dari segi pendaftaran memang tim-timnya keberatan atau gimana Bang? Enggak sih, nggak keberatan, kita ngumpul dulu kan. Sanggup nggak? Sanggup, jalan. Oh gitu. Jadi kita ini sebenarnya Liga Tangerang Raya dari kita untuk kita sih sebenarnya gitu. Jadi nggak ada tuh kita IO, nggak ada. Kita nggak pakai IO. Kita ya yang tadi Bang Apri bilang, kita peserta, kita panitia, karena kita ingin memajukan daerahnya sendiri sih. Itu aja. Makanya jadi kita sepakat nih kalau misalkan biayanya sekian, sepakat nggak? Ada yang enggak? Kita cari lagi biaya yang benar-benar masuk akal. Tapi sampai fix masih ada aja ya di pertengahan jalan akhirnya dia cut juga dia. Ada yang cut, ada. Tapi tahun ini nih, tahun 2020 peserta pelajarnya itu semuanya benar-benar udah siap. Gitu. Mereka siap untuk Liga Tangerang Raya karena kita jelaskan dari tahun ke tahun nih hambatannya ini nih. Kedua ini nih, ketiga ini nih, mereka benar-benar udah siap. Jadi yang nggak siap, sudah mereka nggak ikut. Gitu. Jadi dia kayak tahu diri gitu. Oh iya, gue nggak siap nih. Gue kita tahun depan aja. Iya, tahun depan ini gue harus persiapkan dulu. Sebenarnya banyak yang di Tangerang Raya karena dengan apa? Kita nggak ada yang kita tutupin. Gitu. Jadi kalau kalian siap dengan perencanaan seperti ini, ikut. Kalau enggak, awal juga udah ngomongin. Jadi kita nggak ada manis-manis di depan. Pahit-pahit aja dulu kita dulu. Tapi pas di Tangerang Raya Futsal 2020 ini masih ada nggak sih permasalahan? Masih ada. Apa tuh Bang? Tetap masih ada. Kayak permasalahannya tetap menyelimuti. Iya. Di tahun sekarang ini permasalahannya masalah baru-baru ya, kemarin itu terjadinya gol. Terjadinya gol masalahnya. Nah, situ kita coba maksudnya simpang siur. Nah, kebetulan nih kita punya editor. Ya kan? Nih namanya. Mana tuh editornya? One Pop punya, ya kan? Nah, kebetulan di situ yang bisa membantu terjadinya gol, kita punya editor, kita punya review pertandingan di sana. Jadi bisa terjadinya gol atau tidak gitu loh. Nah, disitulah kita bisa benahi dan kita bisa evaluasi bahwasanya ini memang gol bolanya gitu loh. Jadi ada protes lah bahasanya di sana. Dan setelah terjadinya kasus itu, lagi apa yang dilakukan Tangerang Raya Futsal itu? Ya kita lihat pertandingan itu, kita tonton dulu gitu loh pertandingannya. Nah, ini sebagai bukti, apa kita undang wasitnya, kita bicarakan segala macam. Ya ini baru bisa kita ambil keputusan. Dan ini Bang, di Tangerang Raya Futsal ini kan ada peraturan pasti kan Bang. Betul. Tangannya Bang. Kenapa sih di Tangerang Raya Futsal ini untuk coach tim harus mempunyai lisensi kepelatihan Bang? Emang seberapa penting lisensi kepelatihan ini Bang? Oke. Yang pertama, setiap tahunnya itu regulasi berubah. Regulasi? Ya, regulasi atau peraturan pertandingannya kita rubah karena disesuaikan dengan event yang mau kita buat. Nah, bicara masalah pelatih lisensi itu
kita rubah itu karena kebanyakan nih. Apa sih regulasinya itu apa? Bukan, kebanyakan seorang pelatih itu menyatakan dirinya sebagai pelatih. Menyatakan dirinya sebagai pelatih. Menyatakan. Yes. Oke. Kayak buat pelatih. Kebanyakan seperti itu. Dia cuma ya saya pelatih gitu loh. Gue nih pelatih, gue pelatih ini, tapi tidak tahu unsur atau aspek di dalam sebagai pelatih itu seperti apa. Nah, itu apa bang aspek-aspek yang dalam pelatih itu bang? Ya maksudnya dia mengetahui tentang etika lah, terus mereka tahu tentang keilmuan tentang melatih, ada metode melatih, ada proses melatih, ada komunikasi di sana gitu. Itu yang kadang kebanyakan seorang pelatih itu tidak menguasai itu gitu loh. Tapi mereka mau menganggap dirinya ya gua pelatih gitu. Tapi unsur di dalamnya itu yang mereka tidak kuasai gitu. Jadi kurang afdol ya maksudnya. Nah, ini Bang buat ini ya bidangnya untuk masalah kepelatihan. Bang, kok pelatihan nasional atau RT bang? Sama itu barangnya? Apanya nih? Kalau pelatihan itu? Ada dua. Ada dua, nasional Iya, dan nasional dan AFC. dua-duanya bang Fuad juga mereka? Iya. Nasional pelatihan itu berapa? Cuma sampai 1 doang. Satu bang. Kalau AFC? Kalau AFC sampai 3. Terus ada elitnya juga. Ada elitnya juga. Kalau ini untuk kalian yang mau wasit mau daftar jadi seorang coach, ada nomornya tolongin. Ini kepelatihan ini di Tangerang dari kapan bang? Dari 2013-14. 13-14. Kenapa tuh bisa ada khusus kepelatihan? Nah itu kita dari balik lagi, bener kata Bang Apri. Banyak pelatih yang menyatakan saya pelatih loh, gue pelatih loh. Tapi sampai mereka terjun benar-benar ikut kursus baru mereka kebuka wawasannya. Oh pelatih itu seperti ini loh. Iya, nggak menyepelekan pelatih, nggak hanya ada ambil kumpulin anak-anak, ambil bola, main, ya kan? Enggak. Jadi ada fase-fasenya. Jadi kenapa kita di Tangerang Raya sendiri buat veteran seperti itu, ya kan? Biar kita satu visi misi. Jadi di situ juga sebenarnya saya nyelipin di situ untuk cara bermain. Berarti ini kayak Banten mainnya cepet atau mainnya seperti apa gitu. Itu pelajari juga bang. Itu banyak. Berarti coach ini bukan hanya berbicara strategi, tapi dari segi attitude pemain harus dijaga itu pemain. Nggak bisa pelatih hanya ngelatih tok, itu nggak bisa. Jadi attitude. Jadi dari dia masuk lapangan sampai ke lapangan itu tanggung jawab pelatih. Iya. Dan ini bang, Tangerang Raya Futsal ini apa sih bang visi misinya? Kalau visi dan misi itu pertama banyak ya bos. Iya panjang nih pasti. Yaitu dimulainya dari kita untuk kita. Itu awalnya. Terus yang kedua tadi sudah disebut sebagai wadah, di mana tempat data pemain yang pertama. Terus yang selanjutnya itu bagaimana kita ciptakan pemain yang berprestasi gitu loh, di bidangnya, di futsal khususnya, sekaligus bisa membesarkan futsal Tangerang atau futsal Banten. Jadi Tangerang Raya jadi penyalur lah bang ya? Iya. Karena dari Tangerang Raya 2020 itu ada pemain seleksi untuk mengikuti Prapon tahun ini. Ya awalnya ada 3 pemain di sana. Yang diikut Liga Pelajar tahun ini itu ada 3 pemain yang pernah ikut seleksi di Prapon. Gitu. Iya, nah itulah tujuan kita berhasil jadinya di sana gitu. Dan Tangerang Raya Futsal ini bang selama 4 tahun bang. Sampai saat ini ada nggak sih kendala-kendalanya dalam internalnya bang? Kalau internal ya paling masalah kesibukan kita masing-masing lah. Ya kan? Iya, ada yang miskom gitu bang ya? Bukan miskom, maksudnya ya mereka punya kesibukan masing-masing kan. Mayoritas kita sudah pada berkeluarga gitu kan. Ya jadi bapak jadi ya ada yang tidak hadir, ada yang hadir gitu. Tapi ya oke, bagaimana pertandingan yang kita kemas ini ya berjalan dengan lancar gitu. Itu aja sih. Nah ini bang, apa sih yang didapatkan pemain ketika mengikuti Tangerang Raya Futsal ini?